Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang narasumber kita di Palanta News. Bicara di Palanta nih narasumber terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana pergaulan anak-anak yang bebas hari ini, pergaulan bebas anak-anak yang kurang terkontrol hari-hari. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang diangkat ini sehingga menjadi kasus yang cukup perhatian bagi kita bersama. Tentu malam hari ini akan kita bahas bagaimana ini anak-anak muda kita ke depannya ini, Ketua. Bahkan Ketua, akhir-akhir ini banyak sekali kasus terjadi, baik itu pergaulan bebas sesama anak-anak muda maupun pelecehan-pelecehan seksual. Ini juga kejadian-kejadian beberapa waktu kita lihat datanya ada di Polres dan segala macam seperti itu. Ya, silakan narasumber kita. Ya, baik, terima kasih moderator atau pembicara kita pada momen kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Palanta Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang terkait masalah pergaulan ini memang khususnya di kalangan remaja ini memang menarik dan harus menjadi perhatian bagi kita semua, terutama kita di daerah ini, Kabupaten Agam. Memang banyak lihat fakta-fakta terjadi dalam, boleh dikatakan banyak hal-hal yang mungkin kalau bahasa yang agak lunaknya adalah pergaulan Bebas. yang bebas. Kalau bahasa yang nggak kuatnya pergaulan yang melenceng lah gitu di tengah-tengah kehidupan. Jadi tentu terkait pergaulan ini sebetulnya yang harus menjadi perhatian kita itu sebetulnya standar bergaul kita itu sebetulnya seperti apa gitu. Tentu harus, apakah kita larikan kepada adat, kepada agama, atau kepada pemikiran-pemikiran yang lainnya. Ini Bang, yang pertama kita kan sebagai anak-anak muda nih Bang, boleh dikatakanlah masih milenial lah Bang, ini kan sebagai narasumber kita, tokoh muda agama kita lah seperti itu, pemuda agama, seorang ustadz muda lah boleh dikatakan, atau buya. Tentu dalam pandangan agama nih Bang Ketua, bagaimana langkah-langkah kita nih ke depan, antisipasi kita nanti perlu kita ini, anak-anak muda kita ini seperti apa edukasi yang bagus, apakah sistem kita salah, apakah ini pola kontrol orang tua yang salah. Ya, pertama itu kalau kita lihat faktanya, pergaulan ini kan di tengah masyarakat ini. Iya. Pembawa acara ini yang terjadi di tengah masyarakat. Tentu kalau aspek masyarakat itu sebetulnya ini tidak terlepas dari bagaimana kondisi masyarakatnya gitu, yang mempengaruhi. Tentu kalau masyarakat itu, kalau orang banyak, tentu sebetulnya tidak terlepas dari, secara idenya adalah tentu tanggung jawab dari siapa yang bertanggung jawab atas orang banyak, tentu adalah penguasa. Walaupun penguasa tentu nanti ditolak oleh aspek keluarga atau individu. Nah, jadi terkait masalah pergaulan ini, kenapa ada melenceng dan sebagainya itu tidak terlepas dari mungkin begini, pola pikirnya, pola pikir. Contoh, kalau pola pikirnya itu menganggap minuman keras itu boleh, atau apalah nanti, atau berpahan lah, mungkin walaupun ini masih debatable antara apakah ini boleh atau tidak. Tentu sangat tergantung kepada pola pikirnya gitu. Apakah pola pikir berpacaran itu boleh atau tidak. Kalau di kitanya ta'arufnya nih ya Bang ya, ta'arufnya, pola ta'arufnya seperti apa nih ya kan? Iya, ya standarnya itu apa gitu. Tentu harus kita rasa dulu gitu. Apalagi di sebuah daerah kan, sebuah masyarakat. Standarnya apa gitu. Jadi kalau kita ingin mengatur sebuah pergaulan,
Tentu di tengah masyarakat itu standarnya apa dulu kita ambil. Tentu kalau kita di Minang, di daerah, tentu standarnya itu adat, bahasa desa, sorak bahasa desa. Nah, jadi tentu pemikiran-pemikiran adat bahasa desa, sorak bahasa desa ini harus nyampai. Nah, kemudian yang perlu ditekankan juga, selain sampai pemikiran itu, misalnya kan saya itu sudah punya ilmu, sudah punya teori, sudah sampai ilmu, cuman tidak diamalkan. Nah, jadi gimana nanti mungkin pola pendidikan setelah ilmu ini sampai juga sampai diamalkan oleh generasi muda ini gitu. Tentu itu butuh sistem pendidikan yang sampai kepada pengamalan. Mungkin itu ya bisa kita tangkap nih ya Bang Malik ya, Buya muda kita. Perlu ada standar kita dalam sistem tataran daerah kita. Misalkan adat bahasa di sarak-sarak bahasa di kita pula, bagaimana standarnya bergaul, standarnya mendidik anak dan segala macam ini. Tentu banyak indikator yang menjadi persoalan sekarang. Cuman ini memang menjadi kendala kita dan ini realitas terjadi di Bang Walik. Masih apakah ini dalam segi pendidikan atau apa yang mempengaruhi besar kira-kira soal kenapa ini terjadi ini Bang Walik? Kasus ini cukup banyak nih Bang Walik di tengah masyarakat. Ya, cabul, anak-anak malahan massal seperti itu. Ini kan perhatian sekali kita anak-anak muda seperti ini. Nah, ini Bang Malik. Ya, jadi pertama kita harus dudukkan tanggung jawab ini siapa? Tanggung jawab masalah pergaulan di tengah masyarakat ini siapa yang tanggung jawab? Tentu kalau secara idealnya ini tanggung jawab pemimpin tentunya. Karena kalau secara individu, tentu secara individu nanti akan sulit mengintervensi bagaimana pergaulan itu akan pas sesuai dengan ide dari sebuah masyarakat itu. Jadi tanggung jawab pemimpin. Nah, kemudian pemimpin tentu harus bagaimana istilahnya menuntaskan pergaulan ini sampai betul-betul idenya disampaikan, harus diamalkan. Ketika ada daripada pelanggaran, pemimpin ini Bang Malik, bisa potong ya. Pemimpin ini konteksnya guru kah atau pejabat negara, pejabat daerah kah atau gimana nih Bang? Ya contohnya gini, kalau saya itu contohnya di tengah masyarakat itu kan ada anak SMA. Ya. Jadi anak SMA itu kalau bagusnya, tentu dia kan sudah sekolah itu. Ya. Nah bagaimana dengan di sekolah? Hendaknya dengan sekolah dia di SMA itu sampai mempengaruhi pergaulannya gitu. Tentu nanti sistem pendidikan di sekolah SMA itu nanti artinya tuh kalau kita lihat, mungkin kita hanya berdiskusi saja. Itu kadang-kadang, mohon maaf saja, ketika guru agama menyampaikan sholat, entah anak sholat atau tidak, itu kan tidak terkontrol. Jadi kalau bisa nanti ketika di SMA atau di SMP itu mengajarkan pergaulan sesuai dengan filosofi nagari kita atau daerah kita, sampai memang betul-betul terbentuk anak ini. Nah, untuk membentuk ini, sebetulnya sudah dicontohkan oleh agama kita. Kalau di agama kita untuk membentuknya itu adalah ilmunya disampaikan, amalannya juga dimotivasi. Tidak hanya sekedar, kadang-kadang kalau kita lihat dari sistem pendidikan yang kita mungkin kita tangkap, itu hanya sekedar menyampaikan sholat wajib. Kontrol amalannya gimana nanti? Teladan pengamalannya. Kalau Nabi itu dulu kan di rumah Arqam bin Al-Arqam itu. Selain ayat itu kan ilmunya. Kemudian Nabi itu juga mencontohkan langsung amalan. Sholat tahajud berjamaah. Sehingganya ketika ide dan praktek itu sejalan, baru mendarah daging. Itulah mungkin yang perlu perhatian dalam sistem pendidikan yang ada, sehingga untuk mendarah daging kan amalan yang sesuai dengan adat kita atau agama kita yang itu bisa diwujudkan nyata, sehingga pergaulan bebas tadi itu akan tereliminasi dan akan tercegah. Baik, Bang Malik, ini kan dari segi ini pemimpin, artinya
proses-proses belajar anak-anak kita seperti itu. Jangan sampai materi disampaikan tapi teladan pengamalannya tidak ada dimotivasi seperti itu. Ini kan menjadi catatan. Tapi ada faktor lain enggak yang mempengaruhi ini pola pergaulan atau media yang ada hari ini akan mempengaruhi anak enggak? Mungkin ada seperti apa kira-kira catatannya? Tapi yang paling besar itu pengaruhnya dari pemimpin. Contohnya gini, Pak. Itu contohnya saya sudah bentuk keluarga saya menjadi, misalnya saya sudah punya keimanan, punya ilmu. Anak sudah juga dibentengi. Tapi ketika di tengah masyarakat, itu tentu nggak bisa kita kontrol. Contohnya kalau dia kuliah nanti ke Padang, kita nggak bisa kontrol. Jadi kontrol itu negara lagi yang bisa kontrol. Jadi peran negara itu sangat penting. Walaupun kita sudah bentuk akidahnya di rumah, tapi dengan pengaruh lingkungan di masyarakat itulah juga nanti istilahnya itu tidak sanggup tidak sanggup dia menjaga akidahnya karena arus pergaulan ini yang luar biasa menghantam akidahnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, tengah-tengah masyarakat itu negara, pemimpin. Nah, ini sangat berpengaruh untuk membentuk sebuah itu kan masyarakat bukan negara ini, Bang. Kalau negara negara kan ada aturannya sendiri ini. Gimana ini? Apakah karena ada pergaulan sesama lingkungan yang bentuknya atau gimana hadirnya? Iya. Jadi maksudnya gini. Agak ini sayang. Iya. Jadi contoh di tengah masyarakat ada aturan. Iya. Aturan itu tentu bukan aturan keluarga di situ. Iya. Aturan negara. Jadi makanya standar negara pun harus ada. Misalnya berpacaran misalnya. Tentu harus diatur juga. Jadi negara itu bukan mengatur sumber daya alam aja gitu. Iya. Dia juga harus mengatur bagaimana berpacaran menurut negara NKRI misalnya kan. Iya. Dan sebagainya. Ini. Ya. Kemudian juga ya ada standarnya gitu. Nah, jadi termasuk nanti minuman keras. Iya. Bagaimana menurut pandangan negara terhadap minuman keras? Atau nanti nonton organ itu misalnya kan? Misalnya ada nonton bersama-sama itu. Iya. Nah, tentu nanti dari segi negaranya apakah dipisah laki-laki dan perempuannya gitu. Dia kasih pembatas supaya jangan terjadi pergaulan bebas. Iya. Jadi itu yang bisa ngatur itu tentu negara. Kalau keluarga mungkin nggak bisa. Negara, daerah. Iya, artinya pusat kerjasama dengan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan nagari. Iya. Nah, kemudian kalau sebuah aturan, kalau dilanggar tentu ada sanksi yang paling kuat menerapkan itu adalah negara. Kalau individu dan kelompok masyarakat, ya nanti kan kacau masyarakat. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Malik, cerita kita terhadap pergaulan bebas hari ini mungkin menjadi catatan kita bersama kepada seluruh pemirsa bahwa perlu ada kontrol sosial, kemudian ada backup dari pemerintah, ada backup dari keluarga, sehingga bagaimana membentengi anak-anak keponakan kita yang remaja-remaja ini sehingga tidak larut dengan pergaulan bebas ke depannya ya Bang Malik ya. Mungkin terima kasih dengan kegiatan kita pada hari ini Pelantan News. Pada momen ini saya Azul Khaidir mohon undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.